Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana bersinarlah hati. Yusyrikuan yastaniru wa yudhi'u. Yastaniru, bercahaya, dari nurun, nur cahaya. Yastaniru wa yudhi'u, idha'ah, idha'ah pengeh, terang. Bagaimana terang atau bercahaya hati. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bermula gambaran-gambaran alam muntabi'ah, itu membekas fi mir'atihi, dalam cerminnya seseorang, cerminnya hati. Bagaimana bersinarlah hati atau teranglah hati sementara gambaran alam muntabi'ah membekas fi mir'atih, dalam cerminannya hati. Suwarul akwan, suwarul akwan tente ashkasuha wa tamasiluha al-hissiyah wal ma'nawiyah. Suwarul akwan, suwaru jamak dari suratun. Suratun gambar, gambaran, gambar-gambar duniawi, baik yang bisa dilihat dengan kasat mata, bisa diraba dengan tangan, bisa didengar, bisa dirasa dengan perasaan, atau yang tidak bisa. Semua yang bukan untuk tujuan akhirat, duniawi. Gambaran-gambaran tentang alam yang selain Allah, bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, tertempel dalam hati. Jadi bila dalam cerminan hati kita melekat gambaran-gambaran duniawi, terlukis gambaran-gambaran duniawi dalam cermin hati, ini menjadi satu penyebab terbelenggunya hati untuk menuju kepada Allah. Karena antara menuju kepada Allah dengan hati terikat, terbelenggu dengan dunia, itu dua perkara yang kontradiksi, berlawanan, tidak mungkin menyatu. Tidak mungkin seseorang terikat dengan dunia, terbelenggu hatinya dengan dunia, sementara di sisi yang lain orang tersebut sedang menuju kepada Allah. Tidak mungkin. Karena menuju kepada Allah bukan seperti ibarat dua sisi mata wang. Jadi hanjit nak dua sisi. Satu sisi yang terikat dengan kehidupan duniawi, terikat dengan yang kan Allah. Di sisi lain katnya sedang menuju kepada Allah. Jadi ingin menuju kepada Allah, tinggalkan gambaran duniawi dalam cerminan hati. Karena hanya mungkin tahu tak menuju tanya kepada makrifat Allah, menyo hati tanya mentan terikat dengan dunia. Jadi makna suwarul akwan, syakas kan yang makna dia buka tentang masalah perkara-perkara duniawi, mentang membuka lang hati itu. Akan suwarul akwan. Akwan anwa'ul makhlukat ni, bermacam model-model makhluknya akwan kan. Yang bisa diraba, bisa dilihat atau tidak bisa. Muntabi'ah maknanya sabitah, tetap. Takun intaba'a syai' fi syai' yang dahara asruhu fihi. Nampak bekasan syai' dalamnya syai'. Tak cok palai bohong takok di meja yo. Retak yang akan memberi bekasan kok palai bak kaca. Dengan muntabi'ah. Ini gubuk maknanya mustempel. Sebab stempel kan dia tacap bak kertas, tinggal bekas kan. Kan muntabi'ah kan mustempel. Yang makna rai muntabi'ah sabitah. Bak taba'a syai' fi syai' zahara asaruhu fihi. Nampak bekasan syai' pada sesuatu. Mir'ahnya alatun sakilah. Alatun sakilah. Sakilah mengkilap dalam kamus. Satu benda, satu jenis
benda yang mengkilap, yang yantabi'u biha ma yukabiluha, yang terpantul atau yang membekas pada benda tersebut apa saja yang mukabalah dengannya, apa saja yang bertentangan dengannya. Ini benda mengkilap, perperangnya cermin. Dalam buku teron, lampu mukabalah teron, nara ni no. Lampu mukabalah dia tamih. Nak tamih no. Maka kun dalam bahasa Arab takrif mir'ahyan alatun sakilah yang tabi'u biha mayukabiluha. Alat yang mengkilap, yang tabi'u, yang sebut pada alatnya oleh apa saja yang bertentangan dengannya. Maka hati manusia digambarkan ibarat cermin. Cermin menyogetanya taluh langmon yang nampak bak cerminnya kegelapan. Taluh bak mata ura yang nampak bak cerminnya cahaya. Taluh bak kaya yang nampak bak cerminnya tumbuhan-tumbuhan hijau. Taluh gede arah laut yang nampak bak cerminnya warna biru. Begitulah hati manusia. Yang atejih kehidupan dunia tidak akan mendapat cahaya. Cahaya yang ke makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah ibarat cahaya. Hati manusia ibarat cermin. Tacok cermin taluh langmon yang gelap, yang dia buat cermin warna hitam. Ting dia cok cermin milik leuh bak langmon. Langmon gelap pi bek mon broken ilua yang isinari 5 tauro. Langmon dalam ruangan. Aci peka ada kaca ada i yang langmon, cin jenguk bak kacaan warna debit. Pasti warna hitam. Ciluh kacayan bak tumbuh-tumbuhan terutama ublang tadi. Pasti yang dia bak kacayan keindahan warna hijau, dia warna langit biru, dia warna gunung. Pokoknya puan taluh. Menansi hati manusia. Manusia makanya dalam tasawuf hati manusianya diibaratkan dengan cermin. Apa makna mir'ah? Mir'ah alatun sakilah no. Sakilah ansad, sakilah, saklunnya mengkilap maknanya. Benda yang mengkilap atau bening yang dih pulain ninan ya kan saklun. Di sebuah benda yang mengkilap yang sebut bab bendanya oleh apa yang bertentangan dengan jih. Dapat tentang benda yang ngurung, dia hurung, dapat tentang lemo, dia lemo, dapat tentang kameng. Dia kah? Dia kameng buku yang dapat tentang dengan jih. Ya kan cermin. Ya, di cerminnya istilah ji cermin memiliki sifat untuk menampilkan setiap objek yang ditangkapnya. Lipu yang ditangkap oleh cermin yang ditampilkan. Jadi hati manusia ibarat cermin yang ditangkap oleh hati cahaya makrifat, maka yang ditampilkan oleh hatinya makrifat. Yang ditangkap oleh cermin hati tanya kegelapan dengan sebab maksiat atau dosa, sama dengan yang ditampilkan kegelapan. Karena cermin memiliki sifat menampilkan setiap objek yang ditangkapnya. Yang ditangkap oleh cerminnya yang ditampilkan. Jadi hati manusia lagi ansit. Makanya kalam ulama tasawuf bisakli mir'ati kalbik yazulu ingkaruka lilhaq. Dengan mengkilapnya hati kamu, hilanglah ingkar kamu terhadap Allah yang maha benar. Fata'rifuhu fi kulli syai', maka engkau mengenal Allah pada setiap apa saja. Dia tak bangunan Allah di buat mata, dia tak gunung Allah di. Tak makhluk orang apa mentang yang dia Allah. Karena cerminan hati kagleh. Bisakli mir'ati kalbik yazulu inkaruka lil haq fata'rifuhu fi kulli syai'. Dengan kadar mengkilap hati kamu, hilang rasa ingkar kamu terhadap Allah yang maha hak, maka engkau akan mengenal atau makrifat terhadap Allah pada setiap apa saja. Maka ibarat hati manusia laksana cermin. Karena cermin memiliki sifat untuk menampilkan apa saja objek yang ditangkapnya, lalu dipantulkan kembali
bagaikan cahaya lampu. Bila yang ditangkapnya objek sinar, berarti yang dipantulkan kembali tentu saja sinar. Agak cermin dia dah pedang bak ura, dia taluh tegap, ipak bagang talafi urang, silalai kan? Kan silalai dia taluh. Karena yang ditangkap oleh cerminnya cahaya, maka yang ditampilkan pun cahaya. Hati manusia bila menangkap cahaya makrifat, hati manusia juga akan menampilkan cahaya makrifat. Dia tengok hati kah ditampilkan cahaya makrifat, ya hati tengok hantar arah li kepada kegelapan dosa. Karena hati tengok akan memiliki lampu sorotan. Ibarat orang jalan seput karena tente kater arah. Han lipat li ni betul. Han gida ilmu li bagi jak. Kampung man pakai ngekun fi mir'atih. Taulang kata kaifa yusyriku kalbun, bagaimana bersinar atau penguh hati, bermula gambaran-gambaran duniawi, gambaran-gambaran alam, muntabi'ah, itu terlukiskan fi mir'ati, dalam cerminan hatinya. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cerminan hati. Hatinya seseorang kabis boleh. Kemudian am kaifa yarhal ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih, atau bagaimana dapat berjalan seseorang menuju kepada Allah padahal orang tersebut diikatkan dengan syahwatnya. Bagaimana seseorang dapat berjalan kepada Allah padahal dianya orang itu diikatkan dengan syahwatnya. Mukabbal, muqayyad, kaidun tali. Muqayyad sesuatu yang diikatkan. Mukabbal diikatkan, bi syahawatih, dengan syahwatnya. Yarhal berangkat. Rahil, makna rahil an-nuhud wal intikal min watanin ila watanin. Berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lainnya rahil, berangkat. Jadi bagaimana seseorang bisa dikatakan berangkat sementara tubuhnya terbelenggu di satu tempat. Hanya dah kau berangkat. Pingam dah bilik ke gimana kau berangkat? Kau tunggu bulan. Kau berangkat birin. Bilik mantai deh. Yang hanya dah berangkat. Antara berangkat dengan posisi mantai bilik, yang dua yang berlawanan atau kontradiksi. Haitim dapat. Haitim dapat baksira orang yang bersifat dengan berangkat. Di sisi yang lain yang bersifat dengan tetap atau terikat bak sebuah tempat. Yang namanya urang berangkat analih terikat bak sebuah tempat, yang namanya urang terikat bak sebuah tempat anakan berangkat. Maka Ibnu Athaillah merasa heran bagaimana seseorang dapat berjalan menuju kepada Allah padahal dia itu terikat atau terbelenggu dengan syahwat. Karena antara terbelenggu dengan syahwat dengan berangkat menuju kepada Allah, ini dua perkara yang kontradiksi, tidak bisa menyatu pada satu tempat dan dalam waktu yang bersamaan, atau dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Kan? Atau bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwatnya. Hati orang mantang terbelenggu dengan syahwat, gimana cara tak pegah kan kau berangkat menuju kepada Allah. Karena ar-rahil ma'at takbil la yajtami'ani. Berangkat beserta terbelenggu tidak berkumpul keduanya. Item dapat dua perkara yang tadaddi atau kontradiksi. Tadaddi yang lagi uro dan malam, item dapat. Tirahil dan takbil lagi yang si item dapat. Maka li tungku Ibnu Athaillah merasa heran, gimana pegah orang ka berangkat menuju kepada Allah sementara hati kan mentang mukabbal bi syahwat, mukabbal muqayyad, terikat atau terbelenggu dengan syahwat kan. Ini dalam tasawuf makna berangkat ini kan berpindah dari sebuah tempat kepada tempat yang lain. Berpindah dari nazar kun kepada nazar mukawwin, atau nazar alam mulki kepada nazar malakut.
atau istilah bahasa yang sering itu dari nazar makhluk atau alam kepada nazar Allah, atau dari nazar asbab kepada nazar musabbibul asbab. Nya kun berangkat. Nya berangkat ngaknyan pu mentang yang alami dalam kehidupan selalu yang nampak bagaknya asbab. Uranya ngaknyan hanada li asbab kadih musabbibul asbab yang membuat sebab itu Allah. Nya berangkat yang dia bagaknya alam mulki yang nampak-nampak, uranya kadih hatta gaib alam malakut. Nya berangkat yang dia bagaknya al-kun alam, uranya kadih mukawwin tukang pejin alam. Yang kian makna berangkat. Berangkat mata. Diki bancara sira urang berangkat, makna berangkat yang ka berpindah dari broken nazar gatnyan kepada kun ino ka nazar mukawwin, broken nazar gatnyan kepada asbab ino ka nazar musabbibul asbab. Sementara hati gatnyan mandang terbelenggu dengan syahwat. Ini dua perkara yang kontradiksi. Tidak mungkin seseorang berangkat dari broken nazar kepada kun ino nazar kepada mukawwin, sementara hatinya masih terbelenggu atau terikat dengan syahwat-syahwat duniawi. Kan ada buah pertanyaan daripada Ibnu Athaillah. Kemudian yang kelih, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatih. Bagaimana seseorang mengharap bahawa masuk ia akan hadrah Allah padahal orang tersebut tidak bersuci daripada junub kelalaiannya. Junub dalam tanda petik junub. Mana junub ini entah hadas besar, kelalaian tanya atau dosa maksiat tanya yang ibarat junub. Karena junub yang maksud dalam tasawuf ini lalu hati yang kian junub. Jadi hadrah, ini kalimat hadrah. Hadrah yang dalam tasawuf makna hudur kalbi ma'arrab, hadir hati serta Tuhan yang hadrah. Bagaimana seseorang mengharap bahawa masuk akan hadrah Allah? Bagaimana seseorang mengharap bahawa hadir hati serta Allah? Wahwa padahal orang tersebut lam yatatahhar, tidak bersuci daripada junub kelalaiannya. Terjemahan bebas haji. Bagaimana mungkin seseorang antusias menghadap kehadiran Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Jadi pandai mungkin orang antusias berambisi, beringin tak tahan untuk truk kepada hadirat Allah, sementara hati katnya mentang dalam suci. Dia tidak orang hawa dia nak tamam masjid. Anjir sebab dalam mana je? Junub. Pelan nak tamam masjid, nak hadiri pernikahan teman, harus mana junub ilai. Hari mendosa. Menansid ingin menuju ke hadirat Tuhan, harus mana junub ilai. Kiban cara mana junub? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa dengan cara bertobat. Kan, ini makna hadrah Allah ini itu hudur hati serta Allah. Hadrah dalam tasawuf bagi le, nah hadrah kulub, nah hadrah arwah, nah hadrah asrar. Hadrah kulub bagi sairin, orang yang memang sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, lagi semacam urang suluk atau urang kalut, yang hadrah kulub. Nah hadrah arwah, yang orang yang mustasyrifin, orang yang katinggi pangkat. Nah hadrah asrar, yang orang yang kamutamakinin, yang katuk makam fana, ka makrifah betul-betul, kata makun, kata tetap. Yang hadrah asrar kan. Di nah hadrah kulub, hadrah arwah, nah hadrah asrar. Kemudian hadrah indallahnya bersih je. La yadkhuluha illal mutahharun, tidak boleh masuk dalam ruang hadrah kecuali orang-orang yang telah disucikan. Haram hati-hati yang berjunub masuk masjid hadrah. Janabatul kalbi ghafalatuhu an rabbih. Apa itu junub hati? Junub hati lalai hati daripada Tuhan. Lalai hati daripada Tuhan itulah hati orang tersebut berjunub. Orang berjunub yang mana ada? Mana ada raya? Haram tamang dalam hadrah Tuhan, nyatanya berjunub. Lagi haram tamang masjid, nyatanya berjunub. Maka dalam tasawuf ke orang yang lalu hati dari Tuhan, gekun orang berjunub.
junub maknawi, kan junub hissi. Junub hissi lagi yang kali tak boleh dalam fikih dia. Orang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami isteri yang berjunub dalam fikih. Harum dalam masjid, harum baca Quran, harum tawaf. Ini junub dalam kajian tasawuf, iaitu lalai hati dari Tuhan. Yang junub hati. Jadi tanya berjunub hati, hanya tambang dalam hadrah Tuhan. Pemakna hadrah Tuhan mana? Hudur kalbi ma'arrab. Hadir hati serta Tuhan. Nggak mau kan? Atau bagaimana mengharap bahawa masuk akan hadrah Allah padahal dianya itu belum menyucikan diri pada junub kelalaiannya. Kalheboh. Kemudian terakhir dipertanyakan li Ibnu Athaillah, lam am kaifa yarju ayyafhama dakaikal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Atau bagaimana mengharap oleh seseorang akan bahawa memahami akan yang haluh-haluh daripada rahasia padahal dianya itu belum bertaubat daripada dosa-dosanya. Bagaimana mungkin seseorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia hati sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Tentang makna raja ini tamanni syai' ma'as sa'i fi asbabih. Mengharap sesuatu beserta berupaya dalam asbab-asbab sesuatu. Nya kan tamanni. Mio kelagian yang umniyah kan angan-angan. Jadi yang kena raja mengharap sesuatu dan nak tatamang dalam asbab. Kita harap lagi tanya bisa memahami kedalaman rahasia-rahasia hati. Salah satu faktor yang membuat tanya memahami rahasia-rahasia hati iaitu taubat. Nah, keinginan dan upaya dari tanya untuk melakukan taubatnya baru ke raja. Sebab mana raja mengharap sesuatu beserta nada upayakan sebab. Makna yang haluh daripada rahasia. Dakaikul asrar tiga dalam tasawuf ghawamidut tauhid. Kedalaman tauhid. Di tauhid tanya ke tauhid dasar, ke tauhid mendalam. Di pupu mentang yang takalan ina yang dih wahdah Allah. Ana dih alam lain yang kenal Allah. Yang kia rahsia, yang haluh-haluh rahsia. Awamidut tauhid. Taubat dalam ilmu sufi pi beda lagi taubat orang awam. Sebab taubat dalam kajian tasawuf yang katinggi rujung angkulli wasfin damim ila kulli wasfin hamid. Yang taubat khawas kan. Kembali tanya daripada ubena sifat tercela menuju kepada sifat terpuji. Jadi kan tak sesali dosa yang dah buatnya mentang. Ubena sifat tercela bak tanya tak tanggalkan mendum, ubah memendum, rujuk kembali tanya kepada sifat terpuji yang taubat khawas. Dan sekedar tak sesali dosa yang dah buatnya sementara sifat-sifat tercela yang lain mentang membelenggu bak ketanya yang kan taubat khawas dan taubat awam. Taubat khawas ubena sifat zamim ditinggalkan mendum. Jadi kesimpulan dari kalam hikmah ini 4 macam yang dipertanyakan oleh Ibnu Athaillah, yang 4 macamnya berkenaan dengan belenggu yang menghalangi jalan menuju Allah. Pertama, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambaran-gambaran duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu. Atau bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwatnya. Atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap kehadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Atau bagaimana mungkin seseorang hamba bisa memahami kedalaman rahasia hati sementara ia belum bertaubat dari kesalahannya.